Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung minyak goreng curah dalam rangka menjaga stabilitas harga serta ketersediaan minyak goreng, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mengalami pertumbuhan atau mencapai pertumbuhan sebesar 21,60%. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pantau pendistribusian minyak goreng curah, Wali Kota Bau-Bau harap Bulog tambah pasokan. Hingga Juni 2022, realisasi APBN lingkup KPPN Bau-Bau mencapai 611,23 miliar rupiah atau 36,78% terhadap pagu APBN yang dikelola di tahun 2022. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 13 Juli 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, kita awali Warta Kipton pagi ini dengan mengupdate kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Dengan penambahan kasus 3.361 di Indonesia, maka akumulasi virus corona di tanah air hingga saat ini sebanyak 6.116.347 kasus. Temuan kasus konfirmasi COVID-19 ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 97.935 spesimen yang dilakukan dengan metode real-time polymerase chain reaction atau PCR dan tes cepat molekuler atau TCM. Kasus sembuh dari COVID-19 sebanyak 1.780 sehingga totalnya menjadi 5.937.625 orang. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 8 atau menjadi 156.806 orang. Sebelumnya, total akumulasi positif COVID-19 di Indonesia hingga Senin 11 Juli 2022 sebanyak 6.112.986 kasus. Kasus sembuh 5.935.845 orang dan meninggal dunia 156.798 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, pantau pendistribusian minyak goreng curah, Wali Kota Bau-Bau harap Bulog menambah pasokan. Mengenai hal itu, Waude Nurliani melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung minyak goreng curah dalam rangka menjaga stabilitas harga serta ketersediaan minyak goreng, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga minyak goreng tercurah lewat kegiatan pasar murah minyak goreng curah di Pasar Wameo Bau-Bau. Kegiatan tersebut menjadi magnet ratusan emak-emak, utamanya pelaku UMKM, mengantri di bawah terik matahari demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga terjangkau Rp14.000 per liter atau dikonversikan dalam kilogram 15.500. Kegiatan yang digagas pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Bau-Bau diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat, utamanya pelaku usaha kecil akan kebutuhan minyak goreng murah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Moniansyah dalam kesempatan tersebut hadir dan memantau pendistribusian satu tangki minyak goreng atau setara 9.000 liter. Dirinya meminta agar Bulog dapat menambah pasokan minyak goreng murah demi bangkitnya ekonomi, utamanya sektor UMKM. Dan relatif lebih murah dibanding minyak goreng kemasan karena adanya intervensi pemerintah. Untuk itu masyarakat yang berhak hendaknya dapat manfaatkan pendistribusian minyak goreng curah ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan meminta kembali kepada Bulog untuk bisa menyiapkan armada berikutnya bisa hadir di kota kita ini.
Di tempat yang sama, Asisten Manajer SCCP Bulog Bau-Bau Syahrul menyebutkan pembagian minyak goreng akan berlangsung sehari penuh, namun jika tidak habis hingga sore hari akan dilanjutkan kembali pada Rabu 13 Juli pagi di gudang penyimpanan Bulog di Kelurahan Wangkanap. Insya Allah hari ini akan kami gelar sampai sore hari ini. Apabila stok kami masih cukup banyak dan masih banyak masyarakat dari Kota Bau-Bau yang belum terlayani, maka kami akan melanjutkan di esok hari. Tetapi mungkin lokasinya akan berganti di gudang Wangkanapi Bulog, Pak. Masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan ketentuan wajib membawa kartu keluarga dan KTP serta membawa jergen. Setiap paket dibatasi maksimal pengambilan 10 kg. Pantauan RRI, pembagian juga dikawal aparat keamanan dari TNI Polri serta Pol PP. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Hingga Juni 2022, realisasi APBN lingkup KPPN Bau-Bau capai 611,23 miliar rupiah atau 36,78% terhadap pagu APBN yang dikelola di tahun 2022. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Mengalami pertumbuhan atau mencapai pertumbuhan sebesar 21,60%. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kota Bau-Bau, Haryanto, dalam keterangan resminya Selasa di Bau-Bau menyebutkan realisasi belanja negara sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar 611,23 miliar atau 36,78% terhadap pagu APBN lingkup KPPN Bau-Bau tahun 2022. Tercatat tumbuh 18,65% year on year, terutama dipengaruhi oleh kinerja belanja transfer ke daerah dan dana desa yang tumbuh sebesar 65,35% year on year. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 334,10 miliar terkoreksi sebesar 3,88% year on year. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sedikit penurunan realisasi belanja modal yang terkoreksi 22,83% dan belanja pegawai yang terkoreksi sebesar 9,46%. Sedangkan untuk belanja barang, tentunya sejalan dengan meningkatnya aktivitas operasional pemerintah yang alhamdulillah tentunya ini mengalami pertumbuhan atau mencapai pertumbuhan sebesar 21,60% dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Terkoreksinya belanja modal lebih dipengaruhi dengan turunnya alokasi belanja modal pada tahun 2022 sebesar 23,92 miliar dibandingkan pada alokasi pagu tahun 2021. Selain itu juga masih terdapat pagu blokir untuk belanja modal sebesar 27,59 miliar serta jadwal pembayaran termin kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang baru akan jatuh tempo pada semester kedua tahun 2022. Kemudian kalau untuk belanja pegawai, ya kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, memang terkoreksinya juga secara alamiah karena ini sehubungan dengan timing ataupun waktu pembayaran gaji ataupun tunjangan ke-13. Sementara itu lanjut Haryanto, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar 277,13 miliar 31,11% terhadap pagu alokasi DIPA Bun TKDD tahun 2022 yang tumbuh sebesar 65,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Tuntas job fit Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse bakal melantik 8 kepala OPD terpilih pekan ini. Selengkapnya kembali dilaporkan Wade Nurliani. Sesuai jadwal, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse sementara melaksanakan penilaian kecocokan antara kandidat dengan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD atau Jobfit mulai 11 hingga 12 Juli 2022. Ia memastikan pasca tuntas mewawancarai para kandidat, dirinya akan melantik 8 Kepala OPD terpilih minggu ini.
Ia tak menampik persoalan penetapan lelang jabatan memakan waktu cukup lama, pasalnya saat proses lelang dirinya masih berstatus wakil wali kota. Orang nomor 1 di Kota Bau Bau itu berharap setelah proses wawancara tuntas akan lahir kepala OPD berkualitas dan bersama pimpinan daerah mewujudkan visinya menjadi Kota Bau Bau maju, sejahtera dan berbudaya. Kemarin 4 dinas, hari ini 4 dinas. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan kita akan lakukan pengukuhan. Karena kemarin kan saya tidak ikut terlibat dalam posisi wakil, jadi saya tidak begitu memahami karakter mereka. Hari ini yang sudah lahir dengan rekomendasi KSN, ya saya perlu pendalaman. Sementara 8 jabatan Kepala OPD lingkup Pemkot Bau Bau yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Koperasi UKM, selanjutnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Selain melakukan job fit peserta lelang jabatan, dirinya juga berencana melakukan job fit terhadap pejabat-pejabat yang masuk dalam daftar perombakan posisi. Namun kata Monianse, job fit pejabat yang masuk dalam daftar posisi tersebut dirinya masih menunggu izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Wade Nurliani, Reporteri Bau Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bau Bau, Sulawesi Tenggara kembali memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik periode semester pertama tahun 2022. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Bau Bau Haryanto pada Selasa siang. Adapun Satker dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu besar di atas 10 miliar rupiah. Peringkat pertama diraih Lembaga Pemasyarakatan Bau Bau. Peringkat kedua Unit Penyelenggara Bandar Udara Beto Ambari Bau Bau. Dan peringkat ketiga diraih Polres Bau Bau. Satuan Kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu sedang 3 sampai dengan 10 miliar rupiah. Peringkat pertama diraih oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. Peringkat kedua Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara. Dan peringkat ketiga Kantor Imigrasi kelas 3 non-TPI Wakatobi. Satuan Kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu kecil di bawah 3 miliar rupiah. Peringkat pertama diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, peringkat kedua MTSN 2 Buton Selatan, dan peringkat ketiga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan. Sementara itu pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi perpajakan dan penyalur dana alokasi khusus fisik terbaik diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara. Pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi perpajakan dan penyalur dana desa terbaik diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pantau pendistribusian minyak goreng curah, Wali Kota Bau Bau harap Bulog tambah pasokan. Hingga Juni 2022, realisasi APBN lingkup KPPN Bau Bau capai 611,23 miliar rupiah atau 36,78% terhadap pagu APBN yang dikelola tahun 2022. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.